Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para pemirsa, peserta Baitul Arqam yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Mahmudin Sudin MA sebagai Wakil Rektor 4. Alhamdulillah sudah bersama kita, dan terima kasih kepada seluruh peserta Baitul Arqam, tenaga kependidikan unit Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Baitul Arqam Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Selawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para peserta Baitul Arqam yang saya muliakan, pada sesi kali ini kita akan menampilkan kepada peserta, menayangkan materi berkaitan tentang ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Mahmudin Sudin MA sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun sebelum itu mari kita sedikit menyimak kurikulum vitae daripada narasumber kita pada kegiatan Baitul Arqam kali ini. Nama lengkap yaitu Bapak Dr. Mahmudin Sudin MA, tempat tanggal lahir Bogor 20 Desember ya, 25 Desember ya. 29 Desember. Ya. 1974. Pekerjaan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini beliau sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alamat yaitu Jalan Situ Asih 3 nomor 1 RT 006 RW 08 Kampung Pulo, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Adapun nomor telepon 0815 84245332. Dan pendidikan beliau S1 dan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pendidikan terakhir yaitu S3 atau doktoral yaitu Universitas Islam Negeri atau UIN SGD Bandung. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita bersama-sama simak pemaparan materi oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Mahmudin Sudin, dengan tema ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kepada beliau dipersilahkan. Fadhal Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati moderator Ustaz Dadi Mansah, kandidat doktor. Yang saya hormati seluruh peserta Baitul Arqam, tenaga kependidikan, Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta, seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, Allah berikan wadah untuk kita terus menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, metode, media, dan lainnya. Salah satu di antara yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk memberikan pemahaman sekaligus memberikan ruang untuk praktek ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana Muhammadiyah berprinsip dalam ibadah ittiba kepada Rasulullah SAW, atau dalam semboyan Muhammadiyah ar-ruju ila Quran wa sunnati Rasulillah wa maqbulah. Bagaimana kita beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam prakteknya kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih wa makbulah. Dalam kaitan dengan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dalil yang pertama kita gunakan adalah yang tadi saya bacakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menunjuk kepada keikhlasan kita, azam kita serahkan semua ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Tidak kita minta pertolongan kepada yang lainnya juga. Maka di dalam prinsip beribadah, jika ada perintah dari Allah dan disunahkan oleh Rasulnya, dicontohkan oleh Rasul, maka itu yang harus kita utamakan dan itu yang harus kita praktik. Setiap kali ibadah, jika kita kerjakan tanpa ada dasar dalil, maka semua itu tertolak. Karena itu termasuk dari bid'ah. Al-bid'atu dolalah, ad-dolalatu finnar. Setiap yang dolal, ya, setiap yang bid'ah itu adalah dolal, ya, buruk, jelek, ya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diperintah Allah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu, ad-dolal itu ya semua ada di neraka. Itu menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ibadah kita tidak diperkenankan menambah-nambah, tidak diperkenankan mengurangi dengan dalil apapun. Kita merasa lagi nyaman untuk melaksanakan ibadah salat, lalu sholat zuhur kita tambah menjadi 8 rakaat atau sholat subuh kita tambah menjadi 4 rakaat. Tidak. Maka sholat itu semuanya tertolak. Kedua, kalau kita melakukan ibadah, sholat itu seringkali kita lakukan dengan mengulur-ulur waktu, ya, sahun, maka potensi dari sahun itu adalah keburukan. Digambarkan dalam surah Al-Ma'un. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salat itu pada tengah-tengah dari surah Al-Ma'un itu? Setelah Allah suruh kita menafkahkan orang-orang miskin, anak-anak yatim, baru kemudian Allah kemukakan tentang salat yang sahun.
Setelah itu Allah singgung kepada riya, dan setelah itu Allah singgung mengajak berdakwah pada orang-orang yang kaya, orang yang punya kelebihan untuk menapakkan hartanya. Jadi bagian dari ibadah menyeru orang itu adalah ibadah. Tidak kita lakukan, kita tidak memberi makan fakir miskin, kita tidak menyantuni anak yatim, kita berbuat riya dan kita tidak mau berdakwah, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang menjalankan ibadah. Salat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri khasnya adalah orang itu selalu melalaikan salatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, para peserta Baitul Arqam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau kita ambil dari kata bahasa bahwa ibadah itu bisa dimaknakan kepada at-ta'ah, ketaatan kita. Atau pada makna yang lain, kata yang lain juga diartikan dari tunduk atau al-khudu, hina al-zul, dan pengabdian al-tanassuk. Jadi ibadah kita ini ya, bukan kerangka salat saja, ibadah itu semua bentuk kegiatan kita. Kalau kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maka seluruh aspek kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Anda semua bekerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mungkin bukan bekerja Anda mengerjakan surat-surat dan sebagainya, tapi Anda bekerja itu ikhlas karena Allah, maka Anda mendapatkan nilai pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya juga akan baik kalau kita bekerja kemudian dilandasi dengan iman, ya, dilandasi ketaatan, dilandasi ketundukan, dilandasi kita dengan merendah diri, ya, al-zul tadi hina, dan pengabdian kita. Pengabdian itu bekerja sepenuh hati. Tidak harus menunggu instruksi terus pimpinan. Giliran pimpinan tidak ada berleha-leha. Nah, ini termasuk orang-orang yang boleh jadi dia tidak taat sesungguhnya, dia tidak tunduk dalam bekerja, dan dia termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Sehingga dia tidak pernah merendah, dia tidak pernah menyadari, boleh dibilang begitu, dia tidak pernah menyadari posisinya sebagai apa. Dia sebagai seorang tukang sapu, tapi berjiwa seperti seorang rektor. Artinya apa? Hanya sekedar perintah-perintah saja. Nah, ini orang yang sombong, tidak mau menundukkan dirinya, menyadari bahwa dirinya posisinya ya, di mana dia harus melakukan pengabdian. At-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi ya, wal amali bima udhunim bihis sa'ari. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiahnya ibadah demikian diterimakan oleh para ulama. Artinya kita mendekatkan diri. Salat tiada lain kita mendekatkan diri kepada Allah. Bekerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta, bekerja di tempat yang lain dalam rangka semua mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita bekerja, kita tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Pemulung jam 3 sudah berangkat, sudah mengais rezeki. Karena perintahnya juga begitu. Jika engkau telah tunaikan salat, fangtasiru fil ar, fangtasiru fil ar. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtagu min fadlillahi. Nah, maka raihlah dari rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ambil itu, ambil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari rezeki Allah, keagungan dari nikmat-nikmat Allah, bekerjalah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, karena itu perintah Allah sesungguhnya. Dan ketika kita bekerja dengan baik, berarti kita sedang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa itu? Males. Jadi kusala gitu, males gitu. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau Anda bekerja dalam keadaan malas-malasan, tidak ada bedanya dengan orang munafik. Demikian ditegaskan Allah itu dalam surah An-Nisa.
Bahwa sesungguhnya orang munafik itu jika diperintah untuk salat, qamu kusala. Dia berdiri tapi malas-malesan. Itu tiada lain juga karena salat itu dimanifestasikan, salat itu diwujudkan dalam sikap perilaku kita, maka kita termasuk golongan orang yang boleh jadi munafik. Karena malas-malesan dalam bekerja. Jadi itu yang hakikat ya secara umum, secara menyeluruh, ya, secara mendalam dari nilai-nilai ibadah. Yang kemudian ibadah di dalam ajaran Islam itu dibagi ada mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yang khas, baik itu perintahnya, kemudian jenisnya, kaifiatnya, hukumnya, imbalannya itu ditetapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji, kita tidak bisa menambah-nambah, tidak bisa mengurangi. Seenaknya kita, ya. Nah, kemudian ada ghair mahdhah. Ghair mahdhah itu ibadah yang diterjemahkan atau diartikan ibadah umum. Ibadah umum itu dalam artian bahwa ya perintahnya dari Allah, tetapi ayat-ayat yang digunakan itu tidak khusus kepada misalnya aqimis shalah, dirikanlah salat. Lalu dijelaskan oleh Rasul bagaimana tata cara salat. Wa atuz zakat, bayar zakat. Ya. Nah, ibadah yang umum itu anfiku, ya, nafkahkanlah, keluarkanlah dari harta-harta rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu lagi baik-baik. Surah Al-Baqarah demikian. Ini diterjemahkan ada yang masuk kepada zakat apa itu? Zakat profesi seperti yang kita bayarkan setiap bulan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Dari gaji kita, dari penghasilan kita dipotong 2,5%. Itu ketetapan siapa 2,5%? Manusia. Menimbang-nimbang dari mana? Hanya menyandarkan saja dengan zakat emas. Padahal kita belum memenuhi syarat. Tetapi ayatnya umum. Ayatnya umum. Nah ini termasuk diantaranya berpakaian. Bekerja itu adalah ibadah ghair mahdhah. Yang harus tetap kita laksanakan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita melakukan aktivitas yang disebut dengan muamalah, berhukum, itu adalah bagian dari ibadah mahdhah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan perintahnya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjarannya, tata laksananya, kemudian kemampuannya tergantung kepada kita semua yang menjalankan. Ibadah itu ya al aslu fil ibadati tauqif, ya. Pada prinsipnya dalam ibadah itu menunggu sampai datangnya dalil, ya, tauqif, ya. Nunggu sampai datangnya dalil. Jadi kalau belum ada perintah, ya jangan, belum ada dalil, jangan dikerjain. Contoh salat sunnah salat sunnah tasbih misalnya, atau nisfu Sya'ban, nah itu tidak ada perintah-perintah dari dalil yang jelas, yang qat'i, maka nggak usah dikerjakan. Puasa muti, puasa 40 hari untuk bisa A, bisa B gitu, bisa menghilang, bisa kebal, ya itu karena nggak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Apa perbuatan sia-sia? Boleh jadi pada akhirnya Anda musyrik melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kenapa? Karena Anda meyakini perintah-perintah yang lain bukan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Al-aslu fil ibadatil, ya, butlanun hatta, pada prinsipnya dalam ibadah itu batal, ya, atau tidak diterima sampai ya dari dalil alal amr, ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ibadah mahdhah harus berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ya, atau sunnah Rasulullah SAW yang makbul. Lalu bagaimana perintah ibadah itu?
dikerjakan. Pertama ada perintah dan ketentuan atau ada syariat. Islam tidak memberikan otoritas kepada manusia untuk turut menentukan ibadah kecuali Nabi dan utusannya. Berbeda halnya dengan muamalah, masalah keduniaan. Terdapat kelonggaran yang demikian luas bagi manusia untuk menentukannya. Termasuk saya sampaikan bahwa menggunakan pakaian yang berkesesuaian, dia menggunakan baju, dia menggunakan celana, dia menggunakan rok, dia menggunakan kerudung, maka itu adalah ibadah. Oleh karena itu berpakaianlah sebaik-baiknya. Sesuai dengan perintah Allah, wahai anak Adam, jika engkau masuk ke masjid, gunakanlah pakaian yang baik-baik. Sehingga pakaian-pakaian yang mengundang perbuatan-perbuatan maksiat, pakaian yang ketat, pakaian yang menampilkan tabarruj, ya, tabarrujal jahiliyat yawud. Itu perilaku sikap dari orang-orang jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah yang jika dia berdandan berlebihan sehingga membuat laki-laki lain tertarik kepadanya, ya, takjub kepadanya. Prinsip ibadah yang berikutnya meniadakan kesukaran dan tidak banyak beban. Jadi jangan menciptakan kesukaran dalam beribadah. Ya, keseluruhan ibadah dalam syariat Islam ini tidak ada yang menyukarkan atau tidak ada yang memberatkan. Jadi kalau sholat tarawih terasa berat, baru 4 rakaat berat, ya sudah ambil saja kursi duduk. Kursi duduk karena kita merasa tidak kuat. Coba kalau Anda melaksanakan ibadah umroh, yang sudah ibadah umroh, banyak sekali kursi-kursi di Masjidil Haram, ya, terutama Masjidil Haram yang paling banyak itu, siapa yang nggak kuat, jangankan yang sudah renta, yang masih muda, kalau memang dia merasa sudah tidak kuat untuk berdiri, maka dia boleh untuk duduk. Dan itu disampaikan juga oleh Imam Syafi'i. Yang paling utama, sholat itu adalah dengan cara berdiri menghadap kiblat. Kemudian jika nggak mampu, silahkan duduk. Dan seterusnya. Jadi tidak ada kesukaran-kesukaran yang diciptakan di dalam beribadah oleh Islam, oleh syariat agama kita. Juga tidak banyak beban. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bersegera saja. Bersegera saja. Karena itu adalah orang-orang yang bersyukur, itu tanda orang-orang yang ikhlas. Silakan nanti dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 45, ayat 46. Karena sejatinya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba-hambanya kecuali dengan kesanggupan hambanya menyelesaikannya. Nah. Maka berdialoglah dengan Allah Subhanahu wa taala di saat sholat kita. Sholat itu harus dilakukan ista'inu bis sabri was shalah. Sholat itu harus dilakukan dengan sabar, ya. Karena ciri-ciri orang yang sabar itu adalah orang yang mau melaksanakan ibadah sholat. Nah di saat dia mengeluh, nggak sedikit, siapa yang OTB takwa? Ustaz Mahmudin, lama, akhirnya pergi ke masjid lain. Jadi seringkali ada juga yang kerap kali saya diperintah suruh mimpin doa. Ustaz nanti doa ya. Saya pimpin doa. Padahal hanya 4 poin doanya saya minta sama Allah. Begitu selesai, doa tadi lama amat. Nah ini orang-orang yang hati-hati. Tadi surah An-Nisa itu. Ya, hati-hati. Kebanyakan ngeluh. Kebanyakan kita tidak menerimakan dari perkara ibadah. Hati-hati, kita termasuk golongan orang yang munafik nantinya. Maka semua serahkan kepada Allah. Ketika sudah datang di belakang Ustadz Adi yang mimpin sholat, ya, bukan hanya inna sholati, tetapi sami'na wa ato'na. Aku dengar dan aku taat, aku tunduk. Apa yang dilakukan oleh imam. Kalau Ustadz Adi bacanya rakaat pertama surah Al-Baqarah, full, 286, ya sudah ikuti saja. Di tengah perjalanan, dalam baca surah itu nggak kuat. Tadi lagi-lagi udah ambil sikap untuk duduk. Dan jangan mengeluh, jangan mengeluh. Karena kalau mengeluh rusak ibadah kita pada akhir. Ya. Prinsip beribadah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lain, juga jangan karena
kita kebanyakan mengeluh. Nanti kalau kita kebanyakan mengeluh, Allah Subhanahu wa taala malah akhirnya tidak berkenan dengan kita. Allah tidak ridho. Yang keempat, prinsip dalam ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah itu adalah ibadah tanpa perantara. Tanpa kita perlu bertawassul kepada orang lain. Ya, tanpa kita perlu bertawassul. Ibadah itu langsung kita lakukan. Ibadah itu langsung kita kerjakan sendiri. Bahkan para filosof mengatakan ya, sholat itu adalah di mana seorang hamba berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah dengan sehusu mungkin. Kalau Imam Al-Ghazali, orang yang bertakarub kepada Allah dalam sholatnya adalah orang yang mampu menghadirkan Tuhan di hadapan. Sampai sedemikian rupa. Maka jangan imam diomelin. Saya lama banget. Saya pernah sholat tarawih saya pimpin. Ya, di Depok 2 itu. Begitu selesai, Ustaz, tadi lama banget tuh Ustaz sholatnya. Sampai asam urat saya kambuh. Gitu. Waduh. Ya. Nah, setelah itu sholat di masjid itu saya nggak pernah ngambil sikap bacaan yang saya panjangin. Dengan bacaan akhir gitu, alhamdulillahirabbil alamin itu mad arid sukun boleh 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ngambil sikap itu, saya ngambil sikap yang 2 harokat saja Ustaz tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Cuman kita ngap-ngapan imamnya. Nah, jamaah juga akhirnya kagak ngerasain kita. Kita lagi ngap-ngapan ngejar sholat, jangan sampai makmumnya itu asam uratnya kambuh. Gitu. Padahal si makmum tadi harusnya boleh duduk, hanya karena pengetahuannya yang belum diberikan. Nah, jadi sholat jangan ada perantara. Sholat jangan ada perantara, atau ibadah-ibadah yang lain jangan pakai perantara. Orang lain ibadah wajib langsung dilakukan sendiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang lebih mempertegas bahwa hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah tidak perlu ada perantara apa-apa. Yang kelima, bahwa prinsip dalam beribadah ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu ada 5 cirinya. Yang pertama, orang ikhlas itu adalah orang yang menyegerakan jika sudah ada perintah. Bersegera dia. Ya. Suruh pakai baju, ya pakai baju. Suruh pakai peci, ya kan memang urusannya udah pakai peci. Ya. Kalau memang sudah harus pakai kacamata karena matanya agak rabun-rabun dikit, baca pakai kacamata, ya pakai kacamata. Segera beli kacamatanya. Ya. Jangan matanya rabun-rabun, ini malah beli peci. Salah itu. Atau ketika sudah ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bersegeralah untuk memenuhi perintah itu. Ikhlas pertama. 2, orang ikhlas itu adalah orang yang ketika dia sudah mendengar perintah, sudah ada perintah, maka bersegera untuk mencari tempat dia melaksanakan ibadah itu. Ya, melaksanakan ibadah. Tidak mau diketahui orang lain. Tidak perlu dia melakukan perbuatan riya. Jadi langsung dia menuju ke tempat. Dia mengajak, boleh, ayo teman-teman kita sudah dipanggil sama Allah. Yang ketiga, orang ikhlas itu adalah orang yang tidak ragu-ragu mengerjakannya. Tidak ragu-ragu mengerjakan. Tadi, waduh, sholat di mana nih? Sana, wah imamnya Ustaz Hadi, lama ini baik. Nah, itu orang yang ragu namanya dalam beribadah. Ya. Kemudian yang keempat, ciri orang ikhlas itu adalah orang yang tidak perlu mengingat-ingat pekerjaannya. Gak usah diingat-ingat. Apapun yang dikerjakan udah buang aja. Itu urusannya kepada Allah. Yang terakhir, kelima, ciri orang ikhlas itu jangan diungkit-ungkit. Ya, jangan diungkit-ungkit. Dulu itu kan Masjid At-Taqwa kalau gua nggak nyumbang semen itu, wah nggak jadi gua. Ini beribadah ikhlas, ya harus ikhlas. Tadi ayatnya yang sudah sering dibaca, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-Baqarah itu, ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus, mukhlishina lahuddina hunafa.
Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi kalau kita tidak memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak murni hati kita ya dalam beragama, bisa jadi sesungguhnya agama yang kita ikuti bukanlah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Baitul Arqam, tenaga kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sangat cepat ibadah yang sesungguhnya di Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita. Baru saja setitik debu yang tidak kelihatan kita kerjakan di Ramadan. Tapi Ramadan sudah sebentar lagi berlalu. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugas-tugas keseharian kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta sehingga akan berhasil baik Allah ridho di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Mahmudin Sudin MA, yang telah memaparkan panjang lebar ya mengenai ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Materi yang sangat menarik sebenarnya ya, dan ini hal yang sangat penting ya, dan bahkan wajib kita pelajari, fahami, dan kemudian sehingga kita bisa mengamalkan berbagai macam ibadah itu sesuai dengan tuntunannya. Karena pada prinsipnya ibadah itu menunggu perintah ya, menunggu perintah. Jadi tidak boleh mengada-ngada ya, karena itu sesuatu yang dilarang ya. Bahkan termasuk kepada sesuatu yang bid'ah ya. Bahkan bid'ah itu apabila dilakukan, dikerjakan dalam ibadah, maka dia termasuk sesuatu ibadah yang tertolak ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ya. Jadi barang siapa yang mengada-ngada dalam ibadah, kata Nabi, maka sesungguhnya ibadahnya tidak akan diterima. Jadi tidak boleh ya kita mengada-ngada dalam ibadah. Dan sudah jelaskan juga tadi oleh pemateri kita mengenai prinsip-prinsip ibadah. Salah satu yang paling penting itu kan prinsipnya adalah berdasarkan tuntunan ya, tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir itu tadi disampaikan adalah mengenai keikhlasan. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini kita lebih ikhlas beribadah, baik itu ibadah yang bersifat mahdoh ya maupun yang bersifat ghairu mahdoh, atau ibadah yang sesuai dengan profesi-profesi kita juga. Apabila kita niatkan dengan ikhlas, maka dia akan bernilai ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa ya. Apabila kita mengerjakan ibadah-ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Mahmudin Sudin telah menyampaikan materi Baitul Arqam ya, terkait dengan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin barangkali demikian saja kami dari moderator pada sesi kali ini mengucapkan terima kasih kepada pembicara dan juga kepada seluruh peserta Baitul Arqam. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap ikuti rangkaian demi rangkaian di acara Baitul Arqam Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2001. Demikian saja, terima kasih. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.